3, 2, 1. Selamat datang di Budi Santoso Channel. Sebelum saya lanjutkan, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah silahkan tekan like, komen, dan bagikan yang sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan bisa membuat video-video baru. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang test pen ya, yang seperti ini ya. Ini test pen, dan test pen itu banyak banget ya jenisnya atau bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang test pen digital, ada yang test pen baterai, dan test pen obeng, dan lain-lain. Kegunaannya pasti semua sudah tahu ya. Test pen mungkin dinamai test pen, yaitu alat untuk ngetes dan bentuknya seperti pena, disebut test pen. Tapi ini sangat penting ya bagi teknisi listrik atau orang-orang yang berkecimpung di dunia kelistrikan. Tanpa ini itu seperti orang buta yang kehilangan tongkat. Pasti akan bingung ya bagaimana untuk mengetahui pasa atau netral. Tentu bingung kalau tidak membawa atau tidak punya test pen. Bagi orang awam mesti ini hanya dianggap sebagai obeng ya, karena memang tidak digunakan untuk perbaikan instalasi listrik. Tapi bagi teknisi ini sangat penting, dan bahkan ada sebuah cerita ketika orang sudah jelas-jelas kesetrum, habis kesetrum masih bingung mencari test pen. Kan sudah jelas di situ ada kabelnya bermuatan listrik, kepegang, sudah terasa kesetrum, tapi masih nyari test pen ya untuk mengetes kabelnya. Itu mungkin biar puas ya, kalau di test pen kan ketahuan strumnya yang mana, netralnya yang mana kan itu. Nah, tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan test pen pada instalasi listrik ya. Di sini saya akan bagikan karena ini mungkin setiap orang beda ya, tapi ini pengalaman yang sudah saya kerjakan atau lakukan dahulu ya. Untuk test pen ya, memang ada hal-hal yang tidak boleh dikerjakan dengan menggunakan test pen karena sangat berbahaya atau sangat beresiko. Jadi test pen itu fungsinya hanya untuk mengetes saja, untuk mengetahui saja arus pasa dan netral ya. Jadi biar ketahuan saja. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dengan test pen. Yang tidak boleh dilakukan dengan test pen adalah seperti ini. Di sini saya sudah ada MCB ya. Untuk connect MCB ya. Misalkan kita mau pasang kabel. Ini kalau saya dulu itu tidak boleh menggunakan test pen. Harus menggunakan obeng. Jadi saya contohkan seperti ini. Mungkin bagi yang teknisi listrik sudah tidak asing ya, pasti tidak menggunakan test pen. Nah, ketika kita ngonek MCB seperti ini, kita gunakan test pen untuk mengencangkan bautnya. Ini bisa tidak kencang atau kurang kencang ya, karena memang test pen didesain bukan untuk ngobeng yang berat seperti ini. Nah, kalau ini kita kencangkan, secara otomatis test pennya akan patah seperti ini. Nah, untuk connect yang seperti ini dibutuhkan obeng. Kalau dulu saya biasa menggunakan obeng plus seperti ini. Saya kencangkan seperti ini. Ini pun masih kurang. Yang terakhir adalah obeng yang min ya, yang kecil ya. Yang obeng yang min, yang ini bisa masuk ya, ujungnya sini. Jadi itu akan lebih kencang karena beda ya nanti hasilnya, putaran dratnya antara obeng plus dan obeng min. Pasti masih kuat yang min seperti ini untuk MCB ya. Nah, itu tidak boleh
menggunakan touchpen seperti ini. Sama dengan yang di netral, itu juga jangan sekali-kali memasang mur yang untuk terminal sebelah sini itu dengan menggunakan touchpen, karena saya yakin tingkat kekencangannya itu kurang dan ini sangat berbahaya, bisa menimbulkan kendor dan ngepong, dan kabelnya lama-lama bisa terbakar ya kalau kendor. Nah, seperti ini, jangan menggunakan touchpen, lalu gunakan obeng yang seperti ini. Selanjutnya kalau baut-baut kecil mungkin masih boleh ya, karena kalau yang tidak berat seperti saklar seperti ini yang kecil ya, dan bebannya ini cuma lampu sedikit, mungkin masih kuat ya. Tapi ya tidak disarankan dengan touchpen, tetap menggunakan obeng gitu. Lanjutnya pada stop kontak sama seperti juga, jangan gunakan touchpen tapi gunakan obeng, karena touchpen ini hanya fungsinya untuk ngetes ya, kecuali memang touchpennya didesain secara kuat seperti obeng yang mampu untuk memutar baut-baut seperti ini. Tapi saya rasa touchpen yang ada di pasaran tidak sekuat obeng yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, itu ya. Jadi bagi teman-teman semua, ingat bahwa touchpen hanya untuk mengetes listrik, bukan untuk mengencangkan baut. Mungkin hanya ini video saya kali ini, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan agar saya terus bisa membuat video baru. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.